Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah masjid agar kita lebih tepat dan tertib. Pertama, wabil khusus kita harus tahu definisinya. Apa itu masjid? Jangan sampai nanti salah kaprah. Kenapa? Karena ada sering sekali orang mengatakan dia punya pendapat nggak sah sholat tahiyat di musola. Nah ini yang memang perlu dikaji dari beberapa kitab. Satu, saya buka definisi dalam kitab Kasyifatus Saja. Yang kedua dalam kitab Nihayatuz Zain. Yang ketiga dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab yang lain. Supaya nanti referensi ini bisa dilihat langsung dalam kitab Kasyifa, Fathul Mu'in lah intinya. Jadi yang namanya masjid itu adalah mauqifalis sholah. Segala sesuatu, ingat, ma itu dalam istilah tata bahasa Arab min siagil umum. Umum, ma itu sesuatu apapun yang diwakafkan untuk sholat menjadi masjid. Itu lagi, masjid itu adalah mauqifalis sholah. Sesuatu yang diwakafkan untuk sholat itu masjid. Sekalipun di Indonesia namanya musola. Sekali lagi, jangan sampai ada kesan bahwa nggak boleh kalau di musola itikaf, nggak boleh kalau di musola tahiyatul masjid. Ini masih ada tentang masalah ini. Jadi yang pertama sekali lagi saya akan bicarakan tentang definisi masjid. Jadi masjid sekali lagi mauqifalis sholah. Sesuatu yang diwakafkan untuk sholat namanya masjid. Apakah musola ataukah selain musola? Contoh dalam kitab Fathul Mu'in, sampai seandainya ada orang wakaf di ruangan kamarnya, dia wakafkan ini untuk sholat, maka jadi masjid. Sah dia untuk dipakai tahiyatul masjid, sah dia dipakai untuk sholat Jumat. Lihat dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, dari definisi ini berarti orang tahiyat di musola sah bila mana ternyata dulu musola itu diwakafkan untuk sholat. Sekali lagi, orang tahiyatul masjid, i'tikaf itu sah bila mana ternyata diwakafkan untuk sholat. Jadi standarisasi masjid itu sesuatu yang diwakafkan untuk sholat jadi masjid. Sekalipun namanya bukan masjid. Misalkan seperti, mohon maaf, ini di Arab Saudi lah atau di Sukabumi nggak ada musola. Yang ada masjid jami dan masjid goir jami. Apa perbedaannya? Kalau di Sukabumi ketika saya mondok ya masjid jami, masjid dipakai Jumat, masjid goer jami ya masjid kagak dipakai Jumat. Tapi namanya masjid, sekalipun kecil masjid. Jadi setiap sesuatu yang diwakafkan untuk sholat namanya masjid. Maka ketentuannya boleh itikaf, nggak perlu. Nawaitul i'tikaf fi hadal musalla, nggak perlu. Cukup nawaitul i'tikaf fi hadal masjid, sekalipun namanya musola, cukup. Nggak perlu diganti usolli sunnata tahiyatal musalla, nggak perlu. Tapi usolli sunnata tahiyatal masjidi cukup, sekalipun namanya musola. Dalam kitab Fathul Mu'in di sana dikatakan ada pendapat ulama yaitu Imam Subki mengatakan bahwa al ismu la yughayyirul musammayat. Nama itu tidak bisa merubah efisiensi, atau dalam kaidah al asma'u la tughayyirul musammayat. Nama tidak bisa merubah efisiensi. Artinya apa? Bila mana namanya musola sekalipun, namanya langgar sekalipun, namanya ruangan sekalipun, kalau dia wakafkan untuk sholat maka namanya masjid. Artinya perempuan yang haid haram di situ. Artinya orang yang mau tahiyatul masjid haram di situ. Ya artinya orang yang mau tahiyatul masjid boleh di situ. Orang yang mau itikaf boleh di situ. Ini saya kemarin dapat ada satu orang yang di YouTube ternyata mengatakan apa musola dan apa masjid. Tolong lihat dalam kitab-kitab definisi. Jangan sampai salah, orang tahiyat di musola kagak sah. Orang tahiyat di tahiyatul masjid di musola nggak sah, orang itikaf di musola nggak sah. Padahal di Arab Saudi nggak ada musola, di Sukabumi nggak ada musola, semua masjid. Nah persoalannya adalah karena
ini belum tahu atau belum mutola'ah dalam kitab masalah mahwal masjid. Kalau kita sudah tahu definisi mahwal masjid, mau kifalis sholah. Segala sesuatu yang diwakafkan untuk sholat itu namanya masjid. Maka dengan sebab itu berarti orang itikaf sah. Dengan sebab itu berarti orang tahiyat sah. Dengan sebab itu orang yang haid haram masuk di situ. Mungkin ini saja, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.